Terima kasih karena ini satu surprise kejutan bagi saya sendiri yang 25 tahun yang lalu pada tahun 97 bisa kita habiskan bersama dengan dua pastor dari Keuskupan Agung Semarang. Saya masih ingat pada waktu itu sesudah tabisan saya ikut maju menerima surat penugasan, tapi ternyata dibilang disuruh duduk lagi karena kamu Saverian, bukan. Saya merayakan tabisan imamat yang ke-25 bersama Romo Sulis dan Romo Suratmin di Klaten pada tanggal 7 hari Kamis yang lalu. Tidak menyangka bahwa bisa juga merayakan di sini. Sekali lagi saya terima kasih, tentu kami masih membutuhkan banyak doa dari saudara-saudari sekalian, tapi kami bangga bahwa selama 25 tahun kami masih utuh 3 orang. Jadi kami mohon semoga Tuhan memang memberikan kesetiaan dan sebetulnya beliau, Tuhanlah yang setia kepada kami, bukan kami orang-orang yang lemah ini yang sudah berjuang dengan jatuh bangun kami untuk tetap setia selama 25 tahun. Selama Tuhan masih memberikan rahmat kesehatan, hidup ini harus menjadi berkat. Itu katanya lagu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Bapak Uskup, Romo, Suster, Duder, Frater, Ibu Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Randusari, Katedral Semarang. Pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi, hari Minggu biasa yang ke-15, dan secara khusus kita bersukacita bersama dengan Bapak Uskup dari Keuskupan Padang, Monsinyur Vitus Rubianto Solihin, yang tahun lalu ditahbiskan sebagai uskup, tepatnya tanggal 7 Oktober 2021, di tengah pandemi yang melanda bangsa kita. 276 hari beliau menjabat sebagai uskup. Dan kita bersyukur bersama Bapak Uskup juga yang merayakan 25 tahun imamatnya. Beliau ditahbiskan sebagai imam tanggal 7 Juli 1997. Syukur karena Bapak Uskup ini berasal dari Paroki Katedral Semarang, tepatnya dari lingkungan Prembain. Dan bersama kita juga hari ini bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran Ibu Litwina Duyani yang ke-82. Beliau adalah mama dari Monsinyur Vitus. Luar biasa. Asik. Bapak Uskup, kami bergembira bersama hari ini, dan berkenanlah Bapak Uskup memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Para Romo, Frater, Suster, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Banyak hal terjadi, kadang-kadang kita pikir sesuatu yang kebetulan. Tapi bagi orang beriman tidak ada yang kebetulan. Saya percaya bahwa sejarah hidup, panggilan kita masing-masing, keluarga kita ada seperti apa adanya sekarang juga bukan kebetulan, karena sudah ada dalam rencana Tuhan. Saya tiba dari Padang hari Selasa. Waktu itu saya coba langsung menghubungi apakah hari berikutnya, karena waktu sudah malam, mampir ke keuskupan. Saya tidak tahu kalau ternyata ada acara pertemuan para uskup dan kuria di Regio Jawa ini, di Surabaya. Maka ada seorang ibu yang kebetulan memberi WA saya sebelum saya sempat memberikan WA kepada Romo Ekonom, Romo Nugi,
Nugroho Widiono yang teman dekat saya waktu kami sama-sama dosen di Jakarta. Ibu itu mengatakan, nanti Bapak Uskup kami akan antar minuman sarang burung walet di Hotel Amaris gitu. Saya bilang, Hotel Amaris di Semarang di mana gitu. Oh Ibu, saya ini di Semarang bukan di Padang. Saya baru tiba kemarin. Lalu ibu itu mengatakan, loh bukannya tadi ketemu sama Pak Albert, Monsinyur Rubi di Hotel Amaris Surabaya gitu. Saya langsung pikir ini pasti keliru. Ini pasti Monsinyur Rubi yang kumisan. Saya kan nggak berkumis sebenarnya. Jadi bukan kebetulan juga saya punya nama yang mirip dengan Monsinyur Rubi. Ketika waktu Monsinyur Rubi terpilih, sudah banyak salam diucapkan kepada ibu saya. Itu keliru juga ternyata. Ada orang yang sering minta foto kepada Bapak Uskup supaya ketularan jadi pastor gitu, kalau putra altar, supaya ketularan berkatnya. Tapi saya pikir dulu saya tidak pernah minta foto sama Bapak Uskup. Kebetulan namanya sama, tapi tidak bisa dipakai juga nama yang sama sekarang karena nanti keliru terus seperti itu, seperti ibu tadi. Meskipun kemudian saya kebagian rezekinya dikirim juga dari Surabaya minuman itu. Tapi benar Bapak Ibu saudara-saudari, saya merasa bangga bukan karena dapat nama Monsinyur Rubi juga, saya harus ganti nama Monsinyur Vitus. Terpilih pada waktu pandemik, jadi nama ini berbahaya kalau dibilang Monsinyur Virus gitu. Untung saya bawa virus yang lain. Terpilih pada waktu masa pandemik bersama dengan uskup-uskup seperti Monsinyur Siprianus Hormat, Monsinyur Franz Tuaman Sinaga, dan berapa bulan yang lalu Monsinyur Ino Senomutra, lalu hal ini Monsinyur Valen Saeng. Kami ini generasi uskup pandemik atau uskup zaman seperti anak-anak yang bersekolah pada masa online semacam ini. Hampir upacara pentahbisan itu dengan segala macam cara tidak jadi karena takut kalau ternyata PPKM meledak lagi. Bapak Ibu saudara-saudari, saya merasa bangga betul menjadi putra paroki katedral ini. Bukan kebetulan juga waktu ditahbiskan sebagai uskup pas hari pesta pelindung Santa Perawan Maria Ratu Rosario 7 Oktober. Karena Bapak Uskup Agung Semarang Monsinyur Rubiatmoko sendiri hadir. Pas seharusnya ada perayaan besar di gereja paroki katedral ini. Bukan kebetulan itu saya lihat juga ya, karena memang saya merasa Semarang sudah mengekspor banyak uskup. Salah satunya saya rupanya selalu berpikir saya ini sisa ekspor karena sudah dikirim sebagai misionaris Xaverian ke luar negeri. Itu sebenarnya. Tapi ternyata Bapak Duta Besar panggil dan akhirnya saya menerima perutusan untuk menjadi uskup Padang menggantikan Monsinyur Martinus Dogma Situmorang, yang bukan kebetulan juga ini karena dulu saya sudah sering membawakan tongkat uskup itu, tongkat penggembalaannya sebagai ajudan uskup waktu saya bertugas di Sumatera Barat, di Mentawai, di kepulauan itu. Bapak Uskup Monsinyur Martinus Situmorang almarhum dulu yang mentahbiskan saya juga sebagai diakon. Maka satu warisan tongkat penggembalaan yang cukup berat karena saya tidak mengenal sebetulnya keuskupan Padang secara sungguh-sungguh mendalam, bukan putra daerah. Saya merasa sesuatu yang besar diberikan kepada saya karena Xaverian, pastor-pastor misionaris Xaverian dulu yang berkarya di banyak paroki di keuskupan Padang. Pastor Xaverian juga yang terpilih menjadi uskup pertama di keuskupan Padang, Monsinyur Raimundo Bergamin. Ternyata sesudah putra Indonesia sendiri, Monsinyur Martinus Dogma Situmorang yang menjadi uskup kedua, rupanya masih butuh uskup yang diimport dari luar. Dalam hati itu saya memang bangga sebagai putra paroki katedral dari lingkungan Perembayan, tidak pernah berpikir itu juga, pasti bukan kebetulan. Tapi memang wilayah keuskupan Padang yang pastor rojonya hanya 30 orang, beda sama
Keuskupan Agung Semarang yang pastornya ada 200-an orang. Menjadi PR besar bagi saya untuk mencari dan mengembangkan panggilan di Keuskupan Padang yang wilayahnya luas sekali karena mencakup 3 provinsi, Sumatera Barat, Riau, dan sedikit Jambi. Ada 29 paroki, 1 kuasi paroki yang akan menjadi paroki, dan rupanya mayoritas di sana suku Batak yang akan menjadi semakin besar karena perpindahan dari Sumatera Utara ke Keuskupan Padang karena perkebunan kelapa sawit yang semakin marak. Satu tantangan besar karena suku dan kebudayaan, bahasa yang ada yang bercampur aduk di dalam Keuskupan Padang itu menjadi satu warna tersendiri, satu pelangi Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Keuskupan Padang. 7 paling tidak suku ada di Padang itu. Dan saya merasa justru dari Jawa bisa membawa suara, bisa membawa pelayanan ini, kabar sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi kabar gembira di tempat yang bukan tempat asal saya sendiri. Bacaan Injil yang tadi kita dengar, bukan kebetulan juga perumpamaan orang Samaria yang terkenal itu ada satu kata yang menjadi moto keuskupan, moto saya, misericordia motus, artinya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Memang ada 3 kutipan dengan ungkapan yang sama, misericordia motus, di dalam Injil Lukas yang menemani kita selama tahun liturgi C ini. Salah satunya dari kisah perumpamaan orang Samaria itu. Ada dicerita tentang Yesus yang membangkitkan anak janda di Nain, dan ada yang terkenal juga perumpamaan anak yang hilang. Bapak yang tergerak hatinya oleh belas kasihan lari menyambut anak itu. Tadi kita mendengar orang Samaria itu bukan orang Yahudi, bahkan musuhnya orang Yahudi, justru tergerak hatinya oleh belas kasihan karena melihat orang yang ditinggalkan setengah mati di jalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini juga bukan kebetulan. Kenapa orang Samaria justru dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi model, menjadi contoh bagi kita. Ketika ahli Taurat, seorang yang pintar hukum dan kitab suci, bertanya kepada Yesus tentang hukum untuk mencoba Yesus, karena dia tahu sebenarnya. Yesus membalikkan pertanyaannya. Yesus tidak memberikan jawaban, karena jawaban untuk pertanyaan semacam itu tidak ada resepnya. Orang harus berpikir, dan Injil membuat kita berbicara. Maka ketika ditanya, Yesus balik bertanya, apa yang tertulis dalam kitab suci? Tidak cukup apa yang tertulis, apa yang kamu baca di sana. Karena nanti akan kelihatan, tertulis saja tidak cukup kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak dibuat. Maka diulang kata-kata, perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Orang tidak cukup tahu saja, tapi ternyata harus sampai ke hati yang menggerakkan tangan dan kaki untuk bertindak. Maka ketika dengan lihai, dengan pintarnya ahli Taurat itu mengatakan hukum yang paling utama itu, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. 2 kutipan yang berasal dari 2 sumber di kitab suci, tapi disatukan. Karena apa? Tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Tapi kalau itu hanya di teori saja, hanya di kepala saja dan tidak dilakukan, tidak diperbuat, maka tidak ada artinya. Yesus mengatakan jawabanmu itu benar, tapi perbuatlah demikian. Buat. Orang itu masih mau membenarkan diri, bertanya, kalau begitu siapa sesamaku? Seperti mau mengatakan, memang gampang mengatakan ya, harus dibuat. Tapi ketika kita buat, kadang-kadang kita pilih-pilih juga siapa sesama, siapa saudara, siapa keluarga. Rupanya kasih tidak pilih-pilih. Tuhan juga tidak memilih-milih untuk mengasihi kita. Maka Yesus membuat cerita. Perumpamaan yang terkenal itu yang membuat kita berpikir. Bukan ahli hukum seperti dia, bukan imam, bukan frater. Tapi ternyata justru orang biasa yang sering dianggap bagi orang Yahudi, orang yang tidak murni, yang tidak taat. Musuh orang Samaria, yang justru tergerak hatinya
oleh belas kasihan dan berhenti. Sementara imam dan orang Lewi itu yang baru pulang dari Yerusalem turun ke Yeriko, berarti baru saja melaksanakan tugas peribadatannya, tidak mau tangannya kotor, tidak mau menjadi najis. Tapi orang Samaria ini mungkin pedagang biasa, kita tidak tahu, berhenti dan menaikkan orang yang ditinggalkan setengah mati di jalan itu. Bahkan dia mengajak orang lain, pemilik warung itu, pemilik penginapan itu, untuk merawat, untuk membuat kasih yang menular, kasih yang tidak berhenti pada tindakan diri sendiri yang membuat orang memuji kita, kasih yang justru menggerakkan orang lain untuk berbuat kasih yang sama. Rawatlah dia, katanya kepada pemilik penginapan, kalau engkau membayar lebih dari yang saya sudah berikan, nanti pada waktu pulang aku tambah lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus bertanya lagi kepada ahli Taurat itu, menurut kamu, dari antara ketiga orang ini, siapa yang telah menunjukkan kasih kepada orang yang ditinggalkan setengah mati di jalan itu? Pertanyaannya sebenarnya dibalik oleh Yesus. Kalau dia tadi bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku supaya aku bisa mengasihi dia, sesama masih menjadi objek saja. Tapi Yesus balik, siapa sesama bagi orang yang setengah mati di jalan? Seperti mau mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita butuh teman, kita butuh sesama, kita butuh mengerti dan memahami bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang yang kita anggap musuh barangkali, melalui orang-orang yang barangkali kita rasa risih. Maka perumpamaan ini sebetulnya membuka mata kita, membuka visi kita supaya kita tidak memandang dunia itu hitam dan putih saja. Baru-baru ini terdengar dan lihat viral, Padang menjadi kota bersyariah. Semua orang bertanya, jadi bagaimana nanti Bapak Uskup? Saya bilang, dari dulu ada bank syariah dan tidak pernah betul-betul ditepati syariahnya. Nah, sekarang kalau mau dibuat bersyariah, kita hidup bermasyarakat, itu permainan politik orang-orang di atas, tapi kita tinggal hidup bersama dalam kenyataan sehari-hari yang sama. Itu sesama kita. Barangkali kita juga membutuhkan mereka. Hidup seperti adanya, kita berjuang untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Tuhan kita lebih besar daripada segala aturan politis ini. Membawa semangat seperti ini membutuhkan satu mata kasih yang baru. Saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, bukan satu pekerjaan yang gampang, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang mampu melihat yang positif, bukan menyebar yang negatif, sehingga bisa tergerak hati kita oleh belas kasihan dan kita mengajak orang lain untuk berbuat yang sama. Marilah menyatakan iman kita. Bapak Uskup, Monsinyur Vitus, terima kasih berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, dan sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kami semua, ada tumpeng yang sudah kami siapkan, berkenanlah Bapak Uskup untuk memotongnya. Potong tumpengnya sekarang juga.
Terima kasih karena ini satu surprise kejutan bagi saya sendiri yang 25 tahun yang lalu pada tahun 97 bisa ditabiskan bersama dengan dua pastor dari Keuskupan Agung Semarang. Saya masih ingat pada waktu itu sesudah tabisan saya ikut maju menerima surat penugasan, tapi ternyata dibilang disuruh duduk lagi karena kamu Saverian, bukan. Saya merayakan tabisan imamat yang ke-25 bersama Romo Sulis dan Romo Suratmin di Klaten pada tanggal 7 hari Jumat, hari Kamis yang lalu. Tidak menyangka bahwa bisa juga merayakan di sini. Sekali lagi saya terima kasih, tentu kami masih membutuhkan banyak doa dari saudara-saudari sekalian, tapi kami bangga bahwa selama 25 tahun kami masih utuh 3 orang. Jadi kami mohon semoga Tuhan memang memberikan kesetiaan dan sebetulnya beliau, Tuhanlah yang setia kepada kami, bukan kami orang-orang yang lemah ini yang sudah berjuang dengan jatuh bangun kami untuk tetap setia selama 25 tahun. Selama Tuhan masih memberikan rahmat kesehatan, hidup ini harus menjadi berkat. Itu katanya lagu. Terima kasih, Romo. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian beserta keluarga, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, berkah dalam. Berkah dalam.